Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar mengenai bab himpunan, bab baru. Harusnya ini menjadi bab 2, tapi karena terlewat, jadi nggak apa-apa ya, kita mulai dari bab 4. Kita belajar dulu dari definisinya. Apa sih himpunan? Di dalam matematika ada yang dimaksud dengan himpunan. Himpunan di sini adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisi dengan jelas dan terukur. Jadi jelas himpunan apa, kemudian bisa terukur. Contoh seperti ini. Ini adalah contoh himpunan. Himpunan hewan karnivora. Jelas kan? Ada definisinya karnivora. Kemudian hewan karnivora ada apa aja? Jelas, ada elang, ada buaya. Bisa kita sebutkan satu persatu. Pertama ada definisinya, yang kedua jelas anggotanya siapa saja atau isinya apa aja. Kemudian contoh berikutnya adalah himpunan warna pelangi. Ini jelas kan? Dibatasi. Himpunan warna pelangi. Ada apa? Ada Mejiku Hibiniu. Oh, definisinya jelas, anggotanya pun jelas, bisa dicacah atau bisa didaftarkan. Nah, kalau yang bukan himpunan seperti ini, lukisan himpunan yang menarik. Himpunan lukisan yang menarik. Kan dari judulnya saja lukisan yang menarik. Ini bukan definisi, karena lukisan menarik atau tidak itu tergantung penilaian orang. Beda orang mungkin saja beda ketertarikan terhadap lukisan. Jadi ini bukan himpunan karena tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa ditentukan anggotanya secara terdefinisi. Berikutnya, himpunan warna yang bagus. Ini bukan definisi, tidak bisa dimasukkan ke himpunan karena definisinya kurang jelas. Tadi balik lagi, karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda, berarti samar ya definisinya. Berarti warna yang bagus juga bukan himpunan. Karena anggotanya bisa beda-beda, sedangkan himpunan itu anggotanya harus pasti. Berikutnya, cara menyatakan suatu himpunan. Himpunan itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Nah, seperti A, berarti himpunan A. Ditulisnya dengan A besar, B, C, D, dan lain-lain. Kapital huruf besar. Kemudian ada tanda kurung kurawalnya. Itu adalah dasar dari penulisan himpunan. Tapi ada beberapa cara untuk menunjukkan himpunan. Bisa dengan kalimat, bisa dengan notasi, bisa dengan mencacah atau mendaftarkan anggotanya. Contoh seperti ini. A adalah buah-buahan berwarna merah. Dengan kalimat, kalau dengan kalimat maka himpunan bisa ditulis seperti ini. A sama dengan kurung kurawal, buah-buahan berwarna merah. Tutup lagi. Nah, ini berarti dengan kalimat. Dituliskan lagi judulnya, buah-buahan berwarna merah. Itu kalimat. Berikutnya adalah notasi. Kalau notasi itu berarti pakai simbol. A sama dengan kurung kurawal, X. Himpunan A adalah X. Di mana X memenuhi buah-buahan berwarna merah. Berarti ada penyimbolan dulu ya kalau untuk notasi. Kemudian cacah. Kalau cacah, langsung anggotanya yang disebutkan satu persatu. Mencacah atau mendaftarkan anggotanya. A himpunan buah-buahan berwarna merah. Tinggal ditulis, berarti A sama dengan isinya itu ada apel, ada stroberi, ada buah naga, ada delima, dan lain-lain. Jadi disebutkan langsung anggotanya satu persatu. Nah, ini perbedaannya. Kalau ini dengan kalimat, kalau ini dengan simbol. Nah, kalau mencacah berarti mendaftarkan atau mengabsen semua anggota-anggotanya. Berikutnya adalah anggota himpunan. Simbol anggota himpunan adalah E. Nah, seperti ini. Kurung buka, di tengahnya dikasih garis. E ini adalah kepanjangan dari elemen atau anggota himpunan. Sedangkan bukan himpunan dilambangkan dengan E dicoret. Berarti ini dibacanya bukan himpunan. Contoh, B adalah himpunan yang terdiri dari huruf-huruf C, E, N, D, I, K, I, A, cendikia. Ini adalah huruf-huruf yang merupakan anggota dari B. Maka kita tulis B sama dengan, berarti ini dengan mencacah ya. B sama dengan C, E, N, D, I, K, I, A. Maka A adalah elemen dari himpunan B. Benar nggak? Benar, karena huruf A, nih di sini ada huruf A kan. Karena huruf A adalah elemen dari himpunan B. K elemen dari himpunan B. Betul tidak? Betul. Karena di dalam himpunan yang tadi, di himpunan B ada K-nya kan. Berarti K adalah anggota dari B.
atau K elemen dari himpunan B. Kemudian S. S elemen dari B bukan? S anggota bilangan himpunan B bukan? Coba di B ada S tidak? Tidak ada kan? Berarti S bukan himpunan bagian B. S bukan anggota himpunan B atau S bukan elemen himpunan B. Selanjutnya adalah menentukan banyaknya himpunan. Tadi contohnya B itu adalah himpunan huruf-huruf cendekia ya. Himpunan B memiliki 8 anggota atau 8 elemen. Tadi kan ada cendekia itu ada C, kemudian ada E, ada N, ada D, ada I, ada K, ada I, ada A. Kalau dihitung cendekia itu terdiri dari 8 huruf, berarti ada 8 anggota. Nah, gini, banyaknya anggota himpunan itu disimbolkan oleh N. N itu banyaknya anggota, maka NB atau banyak anggota himpunan B ada 8. Tadi kan cendekia itu ada 8 huruf, berarti banyak anggota himpunan B sama dengan 8. Contoh berikutnya tentang elemen, misalkan seperti ini. D adalah himpunan bilangan negatif. Berarti D di dalamnya bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, terus sampai tak terhingga. Bisa ditentukan tidak banyaknya berapa? Tidak kan? Karena anggota D banyak, tak terhingga, negatif 1 terus sampai tak terhingga, negatif 1.000.000, negatif 1.000.001, negatif 1.003, dan seterusnya, itu tidak bisa dihitung. Maka anggota atau banyak anggota dari himpunan D atau ND sama dengan tak terhingga. Atau tak terhingganya bisa kita tulis berupa simbol. Di dalam matematika, tak terhingga itu simbolnya seperti halis. Kalau pada Al-Quran ya, ada halisnya gitu. Nah, berarti banyak anggota D sama dengan tak terhingga. Karena elemennya banyak sekali. Tidak bisa dihitung. Berikutnya adalah himpunan kosong. Yang dimaksud dengan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Sebut A adalah himpunan nama hari yang berawal dari B. Ada tidak nama hari yang berawal dari B? Tidak ada kan? Berarti A merupakan himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Ada definisinya, ada judulnya, tapi tidak memiliki anggota. Judulnya tadi kan nama hari yang berawal dari B. Anggotanya ya tidak ada. Berarti himpunan kosong. Berikutnya adalah himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian, perhatikan. Nah, sebelum ke contoh ini, kita tentukan dulu yang bawahnya supaya sekalian. Kita akan belajar tentang himpunan bagian. Tapi sebelum himpunan bagian, kita pelajari dulu ini. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat objek yang sedang dibicarakan. Seluruh objek ada di sana, di himpunan semesta. Kemudian biasanya kalau ada himpunan semesta itu biasanya digambarkan dalam diagram Venn. Kalian pernah belajar kan waktu SD diagram Venn itu bagaimana? Diagram Venn itu yang ada bulat-bulatnya itu ya. Cara penggambarannya adalah pertama, himpunan semesta pada diagram Venn berupa persegi. Jadi bukan bulat, bukan lingkaran. Himpunan yang dibicarakan ditunjukkan oleh kurva. Kurvanya berupa lingkaran. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jika anggota himpunan banyak, maka tidak perlu ditulis. Nah, baru kita ke contoh. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan hewan. Berarti semua hewan lah ya. Hewan apapun bisa masuk ke sini. Kedua, B. B adalah himpunan hewan berkaki 4. Sedangkan C, himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Ini definisi-definisinya. Himpunan A adalah hewan, B adalah hewan berkaki 4, sedangkan C adalah himpunan hewan berkaki 4 dan bertelur. Misalkan A, B, C ada sebagai berikut. A itu kan himpunan hewan, berarti bisa apa aja. Misalkan di sini ada kucing, anjing, kura-kura, buaya, rayap, ayam, dan burung. Kemudian B, himpunan hewan berkaki 4. Apa saja? Oh, kucing, anjing, kura-kura, buaya. Nah, nanti mendefinisikan B jangan keluar dari A ya. Kemudian himpunan C. C itu hewan berkaki 4 dan bertelur. Berarti ada apa aja? Lihatnya di semesta ya, di himpunan A. Ada kura-kura, ada buaya.
Berarti kita akan belajar himpunan bagian, semesta, dan diagram pennya. Nah, kita maju ke sini, ke diagram pen. A sama dengan semesta, karena di sini A adalah himpunan paling luas. Karena kita membicarakan hewan, semua hewan-hewan, berarti hewan-hewan itu ada di himpunan A. Oleh karena itu kita anggap A adalah semesta. A sama dengan semesta. A sama dengan semesta, di mana semesta itu adalah kumpulan hewan-hewan. Ya, cara gambarnya seperti ini. Misalkan A itu adalah kumpulan hewan-hewan semesta. Nah, ini semestanya. Berarti di sini kita akan berbicara mengenai hewan-hewan. Yang pertama, himpunan A, kita bicara mengenai ini adalah himpunan A. Himpunan A itu di sini adalah semesta. Kemudian ada himpunan B. Semesta itu kan isinya tentang hewan. Himpunan B berisi tentang hewan berkaki 4. Sedangkan himpunan C adalah hewan berkaki 4 yang bertelur. Hewan yang berkaki 4 bertelur itu kan ada kura-kura. Nah, disimbolkannya dengan titik. Kemudian ada apa lagi? Ada buaya. Ini C, yaitu hewan berkaki 4 yang bertelur. Kemudian yang B, hewan berkaki 4. Ada kura-kura, ada buaya, ada kucing, kemudian ada anjing. Itu himpunan B. Sedangkan semestanya adalah hewan. Hewan yang ada pada soal, ada kura-kura, ada buaya, ada kucing, ada anjing, ada rayap, kemudian ada burung, kemudian ada ayam. Nah, seperti ini. Semestanya hewan-hewan. Di dalam hewan-hewan itu ada hewan berkaki 4. Kemudian ada lagi hewan berkaki 4 dan bertelur. Maka dari soal ini kita peroleh seperti ini. Himpunan C atau yang himpunan C, tadi himpunan C itu kan hewan berkaki 4 yang bertelur. Himpunan C merupakan himpunan bagian dari B. Betul tidak? Betul lah. Betul kan? Karena setiap anggota C merupakan anggota B. Kan B itu hewan berkaki 4. Sekarang lihat, kura-kura berkaki 4 tidak? Iya. Buaya berkaki 4 tidak? Iya, sama. Berarti semua elemen pada C merupakan elemen pada B. Cara penulisannya seperti ini. C adalah himpunan bagian dari B. Karena C merupakan himpunan bagian dari B karena setiap anggota C merupakan anggota B. Berikutnya, apakah berlaku sebaliknya? Tidak. Kan tadi C merupakan himpunan bagian dari B. Apakah B merupakan bagian himpunan dari C? Tidak, karena ada beberapa elemen B yang tidak termasuk ke C. Berarti B bukan merupakan himpunan bagian C. Jadi ada tanda coretnya. Salah. Ini harusnya B ya. B bukan bagian himpunan dari C. B bukan bagian himpunan dari C. Karena ada anggota B yang bukan merupakan anggota C. Oke. Selanjutnya mengenai gabungan dan irisan atau irisan dan gabungan. Pertama kita belajar dulu mengenai irisan. Irisan himpunan simbolnya adalah seperti ini, seperti N atau seperti U terbalik. Contoh, P memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Q memiliki anggota 3, 4, dan 5. Maka irisan P dan Q adalah 3 dan 4. Nah, yang dimaksud irisan adalah himpunan yang membuat anggota yang sama dari 2 himpunan atau lebih. Kan tadi ada P itu 1, 2, 3, 4, Q itu 3, 4, 5. Nah, anggota yang samanya mana? Yaitu 3 dan 4. Berarti anggota yang sama itu adalah irisan atau himpunan irisannya. Nah, seperti ini. Kalau kita gambarkan ke diagram pen, ini yang P punya 1, 2, 3, 4, yang Q itu punya 3, 4, 5. Irisan itu yang di tengahnya atau anggota yang dimiliki oleh kedua-duanya. Maka irisan P dan Q adalah 3 dan 4.
Atau secara simbol bisa ditunjukkan seperti ini. P irisan Q sama dengan X memenuhi nilai X merupakan anggota P dan X merupakan anggota Q. Seperti ini. 3 dan 4. 3 itu anggota P dan 3 itu anggota Q. 4 juga sama. 4 merupakan anggota dari P dan 4 juga merupakan anggota dari Q. Sekarang ada sedikit perbedaannya dengan gabungan. Kalau gabungan simbolnya adalah U. Contoh, P memiliki anggota 2, 3, 4, 5. Sedangkan Q memiliki anggota 1, 2, 4, 6. Maka gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, gabungan dari dua himpunan atau lebih, jika ada anggota yang sama, maka cukup ditulis satu kali. Jadi, semua anggota disatukan atau ditulis kembali. Jika ada yang sama, ya cukup ditulis satu kali. Nah, contohnya seperti ini. Anggota P, ini P. Anggota P dan ini Q. Anggota P itu kan 2, 3, 4, 5. Anggota Q itu 1, 2, 4, 6. Berarti ada yang sama kan? Tapi ditulisnya satu kali saja. Berarti gabungannya itu semuanya ditulis. Semua anggota ditulis. Jika ada anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Maka gabungan dari P gabung Q itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 dan 4 ditulis hanya satu kali. Maka gabungan P atau Q adalah X memenuhi nilai X anggota P atau X anggota Q. Misalkan 4. 4 itu bisa anggota P, bisa anggota Q. Nah, seperti itu ya. Atau 6, kalau kita sebutkan elemen gabungan P dan Q 6. Ya, 6 itu bisa anggota P, bisa aja anggota Q gitu. Berikutnya adalah komplement dan selisih. Komplement itu simbolnya A pangkat C, AC seperti ini, atau A aksen. A ada pangkatnya 1, atau A ada komanya di atasnya. Yang dimaksud dengan komplement itu adalah komplement A. Maka definisinya adalah himpunan anggota semesta yang bukan A. Contoh komplement. Misalkan semestanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada himpunan Q. Q itu 2, 3, 4. Maka komplementnya itu adalah 1, 5, 6, dan 7. Jadi semesta itu keseluruhan. Kemudian ada himpunan Q. Q itu 2, 3, 4. Maka komplement itu adalah sisanya. Sisa dari Q atau yang tidak termasuk pada himpunan Q. 1, yang tidak masuk itu kan 1, 5, 6, dan 7. Karena sisanya masuk Q. Berarti selain yang Q disebut dengan komplement Q. Berikutnya adalah selisih. Selisih himpunan. Misalkan ada A dikurangi B. Maka maksudnya adalah himpunan anggota A dan bukan anggota B. Contoh seperti ini. A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 12. B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sampai 10. A dikurangi B. Kita lihat A dikurangi B. Berarti kita cari anggota A yang tidak masuk ke B. 1 masuk tidak? Oh, 1 masuk. Di A ada, di B ada. Di 2 ada. 3 sama juga ada. 4 ada. 6 ada. 12 ada tidak? Tidak ada. Berarti 12 adalah anggota A yang tidak ada di B. Maka A dikurang B sama dengan 12. Berikutnya adalah B min A. Berarti kita cek lagi. Mana anggota B yang tidak ada di A? 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada tidak? Tidak. Berarti kita tulis 5. 6 ada, 7 berarti tidak ada, berarti tulis lagi 8, 9, 10 juga tidak ada, kita tulis lagi. Berarti A min B, B min A atau selisih B dikurangi A adalah 5, 7, 8, 9, 10. Banyak anggotanya berapa? A min B. A min B banyak anggotanya ada 5. Kalau B min A anggotanya ada 5, A min B anggotanya ada 1. Berarti NA. Berarti kalau ditulis seperti ini ya, banyak anggotanya N, A selisih B sama dengan ada
1. N, B, min A, anggota B dikurangi A ada berapa? Ada 5. Berikutnya, ini contoh soal yang biasa ada di buku-buku latihan. Misalkan, S adalah bilangan asli kurang dari 20. Kemudian A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 20. B adalah X di mana X memenuhi X lebih kecil dari 10. Di mana X adalah bilangan S. S itu berarti kurang dari 20. Yang ditanyakan adalah A irisan B, A gabung B, komplement A, komplement B, A selisih B, B selisih A, beserta banyak anggota masing-masing. Caranya, kita kerjakan dulu sesuai dengan definisi. Semestanya adalah bilangan asli kurang dari 20. Berarti semestanya di sini kita tulis ya. S kurang dari 20 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. S adalah bilangan asli kurang dari 20, itu S. Kemudian bilangan A, bilangan genap yang kurang dari 20. Berarti bilangan genap yang kurang dari 20 ada berapa saja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Oh, kurang dari 20 berarti 20-nya tidak masuk ya. Kalau kurang dari sama dengan berarti masuk kalau ada sama dengannya. Yang B adalah X, yang ini. X lebih kecil sama dengan 10, di mana X-nya adalah bilangan kurang dari 20 atau bilangan asli kurang dari 20. X-nya adalah anggota semesta, berarti yang B sama dengan X kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya masuk karena kurang dari sama dengan. Nah, seperti ini. Berikutnya yang ditanyakan adalah A iris B. Maka A iris B sama dengan, iris itu berarti yang dimiliki oleh kedua-duanya ya. Irisan itu berarti anggota yang dimiliki oleh A dan B. 2 ada, berarti 2 masuk. 3 ada, tidak. Tidak. 4 ada, berarti 4. 5 ada, tidak. 6 ada ya. 6 ada. 7 tidak ada, 8 ada, 9 tidak ada, 10 ada, 12 nggak ada, 14 nggak ada. Ya, berarti ini. Berarti irisannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Maka banyak irisannya ada berapa anggota irisannya? NA iris B ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Itu yang A. Sekarang yang B adalah A gabung B. Berarti kita tulis semuanya. Lumayan ya. Mewakili 1 dari sini. Kalau ada yang ganda, cukup ditulis 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ada nggak? Nggak ada. 12. Kemudian sudah 12. Karena ini udah 10 udah mentok, berarti kita fokus ke sini. 12, 14, 16, 18. 12, 14, 16, 18. Banyak anggota A gabung B adalah, ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14. Ada 14 anggota. Sekarang yang C. Yang C adalah A komplement. A komplement itu berarti semua anggota kecuali A. Yang ada di A tidak boleh ditulis lagi. Berarti kita fokusnya ke semesta. Berarti 1, 2 itu ada di A. Berarti nggak boleh. 3, 5, 7, 9, 11, 12. 12 ada ya? 13, harusnya 13. Kemudian 15, 16 ada, berarti 17, 18 ada, berarti 19, dan 20. Nah, ini adalah anggota yang tidak masuk ke himpunan A. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka banyaknya komplement A, anggota komplement A ada 11. Sekarang yang D, komplement B. Berarti anggota yang tidak masuk ke B. Karena B itu 1 sampai 10, berarti dari 11 ke sana tidak termasuk ke B. Berarti dari 11 sampai ke 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti anggota komplement B itu ada 10. Sekarang yang E. Yang E itu adalah A selisih B. Berarti anggota A yang tidak ada di B. Kita cek. Anggota A yang tidak ada di B. 2 ada, 4 ada, 6, ada 8 ada tidak di B, ada 10 ada 12, nggak ada 14, nggak ada 16, nggak ada 18 juga nggak ada. Berarti yang nggak ada ini adalah A min B. Anggota A yang tidak ada di B. Berarti isinya itu 12, 14, 16, 18. Banyak anggota dari A min B. Dari A min B adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota. Sekarang yang F. Sama yang F adalah B selisih A. Berarti anggota B yang tidak ada di A. Coba. 1 ada tidak? Tidak ada. Berarti ini masuk. 2 ada. 1 ada tidak? Tidak ada. Berarti ini masuk. 2 ada. Berarti jangan. 3 nggak ada. Berarti nanti masuk. 4 ada. 5 nggak ada. 6 ada. 7 nggak ada. 8 ada. 9 nggak ada. 10 ada. Berarti yang masuk, yang dimiliki B tapi tidak dimiliki A adalah 1, 3, 5, 7. Berarti A min B atau anggota yang hanya dimiliki B tidak oleh A berarti 1, 3, 5, 7. Banyaknya anggota B min A ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sudah.